Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya? Anda di hari ini senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan, ini pemirsa di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini berkaitan dengan Anies Baswedan Center Cirebon Raya nih pemirsa. Temanya mengenal AB Center Cirebon Raya. Nah, tentu ini pemirsa berkaitan dengan di tahun 2024 ya, pemilihan presiden yang tinggal beberapa bulan lagi. Apa sih persiapan dari AB Center Cirebon Raya? Kemudian dari struktur organisasi. Nah, apa sih yang disiapkan oleh AB Center Cirebon Raya untuk memenangkan sosok Anies Baswedan pemirsa, sebagaimana kita ketahui. Kemudian juga ini pemirsa dari sisi program ya, dari sisi program, kemudian dari sisi sejarah ya, AB Center masuk ke Cirebon ini di bulan apa, di tahun berapa pemirsa, kemudian apa latar belakang AB Center bisa masuk ke Cirebon pemirsa. Nanti kita akan diskusikan dengan sejumlah narasumber. Siapa dia pemirsa? Nanti akan saya kenalkan, dan berikut saya baca dulu berita dari halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Nah, ini pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kereta cepat jadi, ibu kota Jawa Barat pindah. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian Imron mutasi camat, sekdis, dan kabid. Nah, dalam jumlah banyak digelar hari ini di Pendopo. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian diresmikan Juni 2023. Saat ini sudah 88,8%. Ya, kemudian ini pemirsa catatan dari Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Siti Jenar, itu catatan dari Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis, masih di koran Radar Cirebon dari Kota Cirebon pemirsa, halaman Metropolis Kota Cirebon. Pemerintah kota kaji adendum proyek ya, revitalisasi Taman BAT mulai tahap pengecoran. Kemudian kejaksaan penuhi syarat keterwakilan. Sekolah swasta dilatih kelola media sosial. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa. Tumpukan sampah tak terurus. Pemerintah desa dinilai tidak siap. Dinas Lingkungan Hidup klaim pernah benahi sampah di desa Jungjang. Itu pemirsa. Kemudian TPAS Kubang Deleg bakal dipasang biomembran. Kemudian KPU segera lakukan verifikasi faktual partai peserta pemilu. Ada pernyataan dari komisioner KPU Kabupaten Cirebon, Apendi, soal partai politik dan sampel wewenang KPU RI. Pemuda Pancasila sumber perbaiki jalan secara swadaya. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa. Berikut dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Ya, lelang makan waktu 3 minggu. Kemudian UKPBJ belum terima permintaan tender ulang dari DPU TR ya. Kemudian KPU verifikasi faktual 9 partai politik.
9 partai politik apa saja nih pemirsa? Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan itu pemirsa, berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Di sebelah saya, ini pemirsa saya kenalkan dulu, ada Ketua Anies Baswedan Center atau AB Center Cirebon Raya, ada Haji Fauji Said SE. Selamat pagi Pak Haji Fauji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Haji? Baik, alhamdulillah. Oke. Apa kabar Pak Amin? Alhamdulillah, saya juga sehat. Terima kasih nih Pak Haji ya. Pak Haji Fauji sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Pak Haji Fauji, ini pemirsa ada Sekretaris AB Center Cirebon Raya, ada Haji Muhammad Imron. Selamat pagi Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak Haji Imron ya. Terima kasih nih sudah menyempatkan juga hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti pemirsa bisa bergabung. Anda bisa di 0231 482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda berkaitan dengan AB Center. Ini bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Mengenal AB Center Cirebon Raya. Saya ke Pak Haji dulu nih. Pak Haji Fauji sebagai ketua ya. Pak Haji, ini AB Center Cirebon Raya. Ini sudah lama di Cirebon Pak Haji? Lama, cukup lama. Dari bulan apa dan tahun berapa gitu? Awalnya itu kan dari 2021. 2021. Jadi kami masih pertemanan dulu. Pertemanan, ngumpulin teman-teman yang ada di Cirebon ini. Di antaranya Ibu Haja Valentina, Bapak Supriyanto atau Abah Yanto. Nah, dari dua orang itulah kami membentuk WhatsApp grup gitu ya. Grup WhatsApp lah ya. Ya, grup WhatsApp. Terus mengumpulkan teman-teman gitu di Cirebon, terutama Cirebon Kota dan Cirebon Kabupaten. Nah, dari situ terus makin banyak. Nah, akhirnya desakan dari bawah ini terus mengalir gitu, supaya segera mempredeklarasikan gitu. Berhubung di tempat lain pun sudah banyak nih deklarasi dukungan kepada simbol-simbol lain. Akhirnya kami ya berunding, sempat 2 kali menjadwalkan dan gagal 2 kali itu. Karena masih PPKM waktu itu ya, level 4. Masih ini ya, COVID ya, masa pandemi masih ya. Pandemi. Akhirnya alhamdulillah kami sukses juga mendeklarasikan Anies Baswedan Center atau AB Center di Cirebon di sebuah kafe di pinggiran kota Cirebon. Oh, gitu ya. Itu kapan deklarasi waktu itu? Tepatnya 20 Februari 2022. 20 Februari, padahal Mas Anies waktu itu ya belum tahu apakah maju atau tidak gitu ya? Belum iya tahu, kan, belum masih tahu. masih Februari kan? Masih jauh gitu. Kan belakangan saja sudah resmi diusung oleh Partai Nasdem kan? Iya, baru 3 Oktober itu ya. Iya kan? Nah, jadi ini sudah lama berarti dari Februari ya? Sudah lama, karena itu terutama yang melatar belakangi ya panggilan hati nurani gitu. Kami yang sama-sama punya chemistry ini, punya kepentingan untuk atau ingin punya cita-cita untuk mengadakan perubahan gitu, ingin ada perubahan lah yang lebih baik di negeri ini, kondisi bangsa dan negara ini gitu. Itu ada cita-cita di situ. Oke, Pak Haji Fauji, ini sejarahnya AB Center ada di Cirebon itu bagaimana awalnya? Ya, Kan jadi tentunya kan dari hasil ini nggak mudah ya ngobrol, menyatukan visi misi, apalagi melibatkan orang banyak tentunya nih Pak Haji, Pak Haji Fauji. Itu awalnya bagaimana? Jadi gitu? awalnya sih ya saya sendiri punya teman-teman di Jakarta ya. Mereka sudah lebih dulu mendeklar ya. Terus mengajak saya, ayo gabung Ji di Jakarta gitu. Saya bilang saya domisili Cirebon gitu. Ya udah kalau gitu bikin aja di Cirebon gitu.
merangkul, mengajak gabung teman-teman di Cirebon, terutama Ciawi Majak Kuning ini ya. Ya akhirnya begitulah. Jadi kami dengan sekitar 45 orang lah gitu waktu itu mendeklarasikan diri meskipun dalam keadaan sulit ngurus perizinan gitu ya. Oleh aparat pun memang dihalang-halangi waktu itu. Tapi alhamdulillah jadi bisa terwujud deklarasi dan alhamdulillah semakin banyak gitu. Semakin banyak Sekarang teman-teman relawan. ada berapa di WhatsApp grup itu sudah berapa relawan gitu? Ya kami batasi, memang kami batasi satu WhatsApp grup tuh ada sekitar 250 orang lah gitu. 250 orang banyak. Nanti ada sayap ibu-ibunya, ibu pengajian, Anissa ya mamanya. Apa namanya? Anissa AB Center. Anissa AB Center. Diketuai oleh Ibu Ade Adiba. Anissa ada itu juga, kan perempuan ya? Ya. Iya, Anissa. Ada juga milenial. Sama seperti anaknya Mas Anissa ya, Anissa. Iya, anaknya Mas Anissa kan Anissa ya. Nah, terus ada yang milenial. Milenial juga dipimpin oleh Zikri namanya. Oke ya. Jadi udah banyak lah. Sekian. Baik. Ada juga nanti kami akan bentuk yang lain. Baik, oke, tahan dulu ya Pak Haji Fauzi. Saya ke Pak Haji Imron nih. Pak Haji, ini berkaitan dengan struktur organisasi ini ya. AB Center Cirebon Raya ini. Nah, ini struktur AB Center Cirebon Raya ini diperuntukkan hanya untuk Cirebon atau memang untuk kabupaten kota yang lain nih? Baik, ya terima kasih untuk pertanyaannya Kang Apip. AB Center Cirebon Raya ini saya jelaskan dulu di skop kota ya, kota dan kabupaten Cirebon. Itu terdiri dari ketua ya, susunannya ketua, wakil ketua, kemudian ada dewan penasehat, dewan pengawas, dewan tafkir. Nah kemudian pengurus harian, ada pengurus harian itu mencakup bidang-bidang ya, jadi mulai bidang organisasi, bidang sumber daya manusia, bidang strategi, kemudian bidang sosial, bidang hukum, bidang humas dan IT. Nah itu struktur di pengurus harian. Nah, kemudian di pengurus tingkat wilayah itu ada wilayah kota. Kami bentuk juga namanya Korwil, koordinator wilayah kota Cirebon. Nah, kemudian di kabupaten juga kami bentuk koordinator wilayah kabupaten Cirebon ya. Korwil juga. Nah itu dibagi dua Korwil Kabupaten Cirebon Barat dan Timur karena mengingat begitu luasnya wilayah Kabupaten Cirebon. Terus sampai kecamatan. Kecamatan juga kami bentuk juga Korcam namanya, koordinator kecamatan. Kalau tingkat desanya? Desanya kami bentuk. Alhamdulillah sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi semua. Alhamdulillah kota maupun kabupaten sudah terpenuhi. Alhamdulillah. Seperti itu. Nah, itu untuk lingkup kota dan kabupaten Cirebon. Nah, kalau untuk Ciawi Majak Kuning, ini namanya apa ini? AB Center ini? Siap, ya. Memang desakan dari wilayah Ciawi Majak Kuning begitu besar. Mereka begitu antusias. Segera dibentuk, dideklarasikan seperti di Indramayu. Kawan-kawan di Indramayu sudah mendesak, kapan kami dibentuk, dideklarasikan. Rencananya akan kami namakan juga AB Center. Hanya AB Center Indramayu seperti itu. AB Center Cirebon Raya Indramayu. Kuningan, Majalengka juga demikian. Oh gitu ya. Oke ya. Tahan dulu nih Pak Haji Imron dan juga Pak Haji Fauzi dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda, silahkan Anda yang ingin bergabung, pemirsa ingin berinteraktif langsung, saya menunggu Anda di line telepon 0231 482138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV yang mengenal AB Center Cirebon Raya. AB Center ya, Anies Baswedan Center Cirebon Raya. Saya kembali ke Pak Haji Imron nih, Pak Haji.
ini berkaitan dengan struktur tadi ya. Ini semua sudah terisi semua Pak Haji? Alhamdulillah sudah terisi sampai Kabupaten, kota ya, sampai dengan tingkat desa ya. Sudah ada pengurus-pengurusnya begitu. Insya Allah ya, jangkauan kami sampai dengan tingkat keluarga. Gitu. Oh, keluarga. Sampai RT RW terus RT, ya? RW, insya Allah. Secara ya. masif ya mesin Secara ini masif, ya. Relawan ini akan terus ya. Kemudian bagaimana dengan Majalengka, Kuningan, Pak Haji? Siap ya, dalam waktu dekat akan kami bentuk juga, akan kami deklarasikan karena memang seperti tadi saya sampaikan bahwa kawan-kawan di Ciayu Majakuning termasuk di Majalengka juga sudah mendesak kami, untuk segera membentuk dan mendeklarasikan. Sudah siap, jadi relawannya sudah siap di sana. Oke. Tinggal menunggu. Visi misi yang dibawa oleh AB Center Cirebon Raya ini apa sih gitu? Visi-misinya? Baik. Visi dan misi AB Center Cirebon Raya ini untuk visi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur dan sejahtera. Nah itu visi ya. Jadi gambaran ke depan kita ingin terwujud masyarakat yang adil, makmur, sejahtera seperti itu. Nah, kemudian misi kita tentu saja mengantarkan Bapak Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029, insya Allah. Itu ya. Tentu saja kami mohon dukungan seluruh elemen masyarakat, seperti itu. Itu visi misinya ya. Ya. Siap. Kemudian dalam waktu dekat itu kegiatan apa nih dalam waktu dekat nih? AB Center ini. Siap, banyak program yang akan kami jalankan di bidang organisasi, misalnya tentu seperti tadi disampaikan untuk pengembangan organisasi kami akan mendeklarasikan AB Center di wilayah lain. Kemudian di bidang sosial juga kami akan mengadakan kegiatan namanya gerakan turun tangan ya. Gerakan turun tangan. Gerakan turun Apa tangan itu di bidang maksudnya, sosial. Pak Haji? Kami sudah berjalan program-program itu diantaranya membantu masyarakat yang tertimpa bencana alam, membantu masyarakat yang kesusahan seperti itu. Kemudian program di bidang kepemudaan, misalnya kami akan menyelenggarakan semacam seminar ya, bagaimana pemuda itu paham tentang politik ya, bagaimana pemuda itu agar melek ya, melek politik ya, gitu ya. Bagaimana pemuda itu paham tentang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti itu kira-kira. Banyak program ke depan yang akan kami laksanakan. Baik, saya ke Pak Ketua lagi nih ya, Pak Haji Fauzi Said. Kenapa Anda memilih Mas Anies Baswedan gitu? Bukan, kan calon-calon banyak opsi maksud saya ya, selain figur dari Pak Anies Baswedan gitu. Kenapa Pak Haji Fauzi memilih Pak Anies gitu? Ya baik, jadi kenapa kami memilih Pak Anies? Emang Pak Anies itu banyak segi kelebihannya dibanding yang lain. Dan di mata kami ya hanya Pak Anies lah tokoh nasional saat ini yang siap dan untuk capable ya untuk menduduki RI 1 gitu. Dengan berbagai permasalahan yang ada gitu. Dari mulai ideologinya, politiknya, sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya, beliaulah yang siap membenahi atau memperbaiki ini. Pokoknya dari sisi leadership sudah teruji Leadership gitu ya. sudah teruji. Dan beliau di masa kepemimpinan beliau selama 5 tahun di DKI ini ya sudah menunjukkan prestasi gitu yang begitu tinggi gitu, begitu banyak. Dan dibandingkan dengan internasional juga mengakui gitu ya. Internasional banyak. Apa tuh penghargaan-penghargaan yang beliau raih. Gitu ya. Oke. Dan beliau dari segi berbagai macam segi lah, intelektualitasnya, dari segi ke apa tuh? Atau secara primordial karena Pak Haji Fauzi, Pak Haji Imron dari Cirebon, Mas Anies kelahiran Kuningan, jadi udahlah dukung aja begitu. Itu salah satunya. Oh, salah satunya. Jadi afinitas ya, merasa lebih dekat betul, gitu ya. Karena ini momen yang sangat krusial ini. Jadi ada seorang tokoh nasional yang begitu capable dalam segala hal untuk memimpin RI 1
yang berasal dari Kuningan, Dari Jawa Cirebon Barat. Raya lah ya. Cirebon Iya. Wayahna gitu. Wayahna orang Sunda, Jawa Barat. Mimpin nasional gitu, mimpin RI ini, memajukan negara ini. Oke. Dan Mas kalau Wayah, ya. Pak Haji Imron ya, sebagai sekretaris nih, saya dapat informasi di hari Minggu ada acara apa gitu di hari Minggu? Ya, insya Allah hari Minggu tanggal 16 Oktober ini himbauan dari hasil Munas 2, Forum Komunikasi Relawan Anies Baswedan se-Indonesia. Salah satunya himbauannya adalah pada tanggal 16 Oktober itu menyelenggarakan syukuran. Syukuran purna tugas Gubernur Anies Baswedan. Oh, Nah, itu iya, di iya. Jakarta AMJ ya, akhir masa AMJ, jabatan ya. Akhir masa jabatan. Nah, kami di Cirebon pun akan menyelenggarakan syukuran. Bertempat di mana gitu Pak Haji nanti? Insya Allah di Kompleks Stadion Bima. Oh, di Kompleks Stadion Bima. Kompleks Stadion Bima. Itu dari pukul berapa sampai pukul berapa gitu? Insya Allah dimulai pukul 09 ya, 09.00 sampai 11.00. Gitu ya. Itu acaranya apa, menunggu Jakarta dulu atau memang bersamaan aja? Bersamaan. Oh, bersamaan. Bersamaan gitu ya. saja sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Nanti itu siapa saja yang hadir kalau di Cirebon Raya ini? Insya Allah dari unsur-unsur relawan ya, kami gabung, simpul-simpul relawan di Cirebon ini kami bergabung. Ada beberapa simpul relawan yang bergabung, kemudian dibentuk kepanitiaan, kami acarakan di Stadion Bima. Oh, gitu ya. Baik. Oke, tahan dulu nih Pak Haji, dan silakan Anda pemirsa, Anda yang ingin bergabung, saya menunggu Anda di line telepon 0231 482138. Ya, silakan. Atau Anda ingin memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda misalnya juga bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV pemirsa mengenal AB Center Cirebon Raya. Silakan. Saya menunggu Anda untuk bergabung baik melalui interaktif langsung atau melalui nomor WhatsApp dan juga SMS. Mohon pemirsa interaktifnya langsung saja di 0231 482138. Dimohon dengan hormat jangan saat Anda berinteraktif melalui nomor WhatsApp ya. Maaf kami tidak bisa mengangkat saat Anda ingin berinteraktif langsung melalui nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp digunakan hanya untuk chatting pendapat kemudian juga pertanyaan ya, bukan interaktif langsung. Dan kembali saya ke Pak Haji Imron nih. Pak Haji, masih ya, bagaimana respon Majalengka, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dengan adanya AB Center yang ada di Cirebon Raya ini? Ya, luar biasa respon mereka terhadap keberadaan AB Center Cirebon Raya ini. Kemudian mereka juga melihat bagaimana kinerja ya. Kinerja artinya bahwa kami AB Center Cirebon Raya sudah memiliki program kerja. Program kerja, pedoman kerja sebagai acuan untuk perjuangan. Nah, melihat itu relawan yang di Majalengka makanya mendesak kami segera deklarasikan kami di Majalengka, di di Indramayu, di Kuningan. Nah, itu segera karena melihat solid ya, kesolidan AB Center Cirebon Raya ini ya. Bekerja sudah program kerjanya sudah berjalan begitu. Kira-kira seperti itu. Baik. Oke, tahan dulu ya. Pak Haji Fauji dan juga Pak Haji Imron dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa. Dan di segmen ini saya masih mengundang Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, Anda yang ingin ngebel langsung bisa di 0231 482138 atau Anda bisa untuk ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Dan di segmen ini saya kenalkan dulu, ini pemirsa ada Dewan Tafkir AB Center Cirebon Raya, ada Insinyur Haji Uun Untami Harja. Selamat pagi Pak Haji Uun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabarnya Pak Haji Uun? Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih nih Pak Haji Uun sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya baca dulu beberapa WhatsApp yang masuk nih ya. Selamat pagi Cirebon, saya Iman dari Jalan Wahidin Cirebon, Wahidin Kota Cirebon.
bagaimana cara untuk mendapatkan keanggotaan AB Center untuk wilayah Cirebon? Nanti Pak Haji nih ya bisa menjelaskan, baik Pak Haji Un maupun Pak Haji Fauji. Kemudian ada lagi nih WhatsApp yang baru masuk nih. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Saya kurang paham politik, tapi begitu tahu Pak Anies orang Kuningan, Jawa Barat, tepat rasanya kalau saatnya Tanah Parahyangan jadi pemimpin di tanah Nusantara katanya ya. Ya, tapi ini bukan primordial ya, karena kita Indonesia adalah beragam ya, bukan hanya milik Tanah Parahyangan ya. Ya, dan silakan nih Pak Ketua dulu, Pak Haji Fauji dulu. Tadi keanggotaan bagaimana caranya katanya. Silakan. Ya, dari baik. Kota Cirebon ya, dari Jalan Wahidin. Baik, Mas Imam ya. Mas Iman. Mas Iman di Wahidin. Ya. Jadi kami punya sekretariat di Jatimulia ya. Alamatnya di mana ini Tepatnya sekretariatnya, Pak? di Gang Teladan, nomor 76, dari samping rumah makan Ayam Penyet Surabaya, masuk sekitar 50 meter. Gitu. Itu sekretariatnya di situ. Sekretariat di situ ya. Bagaimana ingin Jadi, menjadi anggota apa semua bisa ditanyakan di situ ya. Ada yang bertugas di situ. Ada yang piket ya. Ada yang piket ya. Jadi Apalagi nih Wahidin dengan Jatimulia deket kan? deket ya. Jadi silakan dari manapun kalau mau mengenal lebih jauh AB Center, silakan datang ke sekretariat kami di alamat tersebut. Oke, ini ada pemirsa dulu yang bergabung ya. Saya coba angkat dulu nih. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Halo. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Sultoni dari Jatiwangi, Pak. Dari Jatiwangi, Bapak Iya, Sultoni. Sultoni dari Jatiwangi Majalengka. Silakan, Bapak Sultoni Jatiwangi. Ya, terima kasih. Ini Assalamualaikum Pak Fauji. Waalaikumsalam Pak Sultoni. Iya, jadi saya mengapresiasi inisiatif dari teman-teman di Cirebon yang selangkah lebih maju mendeklarasikan Anies Baswedan Center. Saya kira itu langkah yang sangat tepat waktu karena masyarakat sekarang membutuhkan figur pemimpin yang bisa membawa Indonesia keluar dari masalah. Nah, Indonesia ini sudah banyak masalah, jadi kita butuh pimpinan yang tidak bermasalah supaya bisa mengatasi masalah. Jadi saya kira pilihan dari AB Center ke figur Pak Anies ini adalah pilihan yang paling mungkin di antara tokoh-tokoh yang sekarang sudah mulai bermunculan. Dan kami pikir ya memang Pak Anies ini adalah yang terbaik dan saya kira cocok untuk membawa Indonesia ke depan karena beliau punya kapasitas sebagai presiden baik dalam hal leadership-nya, kemudian kinerjanya maupun secara komunikasi politiknya dan hubungan internasional juga sudah cukup baik. Hubungan internasional. Sekali lagi saya ucapkan salut dan apresiasi pada kawan-kawan yang ada di Cirebon yang sudah selangkah lebih maju ini dari kabupaten yang lain. Karena di Cirebon sudah terbentuk AB Center Cirebon Raya. Mudah-mudahan ini kabupaten yang lain bisa segera menyusul. Oke, terima kasih Pak Sultoni di Jatiwangi Majalengka. Ini mengapresiasi katanya. Silakan Pak Haji Un dulu menjawab tadi, menanggapi Pak Sultoni. Kemudian beberapa WhatsApp yang masuk. Silakan Pak Haji Un. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sultoni. Jatiwangi. Pak Sultoni Jatiwangi. Ya, alhamdulillah memang Anies Baswedan Center ini hadir gitu ya atas dasar kepedulian, pemahaman terhadap problematika dan ada momentum di 2024 persisnya pada tanggal 14 Februari 2024 adalah Pilpres, ada legislatif dan kemudian DPD. Nah, tentu kami atas nama dan sebagai rakyat berharap di momentum 2024 ini terjadi sebuah perubahan yang lebih baik. Maka Anies Baswedan Center sebagai salah satu institusi relawan Anies Baswedan, gitu ya, insya Allah untuk Cirebon Raya akan terus mensosialisasikan, gitu ya, tentang siapa Pak Anies, bagaimana Pak Anies, agar warga masyarakat
mengenal, paham, percaya, dan memberikan dukungan. Tentu agar Pak Anies Baswedan menjadi presiden terpilih di 2024. Itu ya. Itu ya. Oke, silakan Pak Haji Fauzi ya melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Uun. Silakan. Tadi Pak Sultoni, ini tepat waktu katanya, figurnya jelas. Maksudnya dari sisi prestasi, kemudian memiliki kapasitas, kinerjanya juga udah teruji, leadershipnya juga sudah teruji gitu. Silakan Pak Haji. Betul. Jadi tepat sekali. Jadi sangat visible lah. Jadi layak sekali kami mengusung, mendukung dan memperjuangkan Pak Anies Baswedan ini untuk menduduki RI1 demi mencapai cita-cita kami tadi. Jadi visi kami tadi yang disebutkan oleh Pak Haji Imron bahwa ingin mewujudkan kehidupan atau kondisi kehidupan berbangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Bermartabat. Itu ya. Jadi Pak Anies Baswedan inilah yang emang capable untuk itu. Iya. Jadi kalau kata Pak Sultoni tadi mengatasi persoalan bangsa katanya. ya betul. Jadi beliau sudah tunjukkan di kepemimpinan beliau di Jakarta, DKI ya. selama DKI Jakarta selama 5 tahun, yang begitu majemuk masyarakatnya. Miniatur Indonesia lah ya. Miniatur Indonesia. Bahkan ada yang bertanya, Pak Anies kan baru memimpin DKI, sedangkan Indonesia ini kan begitu luas. Gitu. Saya kira keberhasilan beliau di DKI ini sangat nyata gitu, nyata, dan bahkan gubernur-gubernur sebelumnya pun mengapresiasi beliau gitu, dengan langkah-langkah atau kinerja prestasi Pak Anies Baswedan di DKI ini. Baik. Dan insya Allah tinggal menduplikasi aja untuk skop nasional gitu. Itu Insya ya. Allah. Pak Jiun, ini berkaitan tadi Pak Sultoni juga dari sisi pengakuan juga, ya, legitimasi dunia internasional juga mengakui Mas Anies katanya. Seperti apa pendapat Anda, Ya, Pak baik. Jiun, sebagai Dewan Tafkir nih? Silakan. Ya, terima kasih sekaligus juga tadi menjawab yang di WA Iya, dari bahwa sebagaimana juga dikatakan banyak pihak, baik itu aktivis, kemudian pengamat, para akademisi, ya kemudian para relawan, bahwa Pak Anies adalah sosok yang nasionalis. Ini perlu digarisbawahi. Kemudian beliau adalah sosok yang toleran. Kemudian yang ketiga, beliau adalah orang yang punya intelektualitas, berintegritas, Ya. kemudian punya rekam jejak. Kata Pak Anies, kalau visi semua orang bisa menyampaikan mimpinya, tapi belum tentu teruji. Oleh karena itu bukan hanya visi, tetapi juga rekam jejak kinerja. Kami percaya dan semua juga bisa membuktikan bagaimana perjalanan beliau selama 5 tahun di DKI. Jadi mimpinya menjadi kenyataan. Itulah yang kemudian kami berharap sebagaimana DKI, bahagia warganya, bangun kotanya. Ya. Kami berharap bahagia warga Indonesia, bangun negerinya. Itu Dan ya. konsep kolaborasi, insya Allah rakyat punya ide, rakyat punya gagasan, rakyat punya pengalaman, pemerintah punya kewenangan. Bertitik temulah di situ untuk membangun bangsa, melakukan perubahan. Itu ya. optimisme kami. Dari kami bukan hanya memenangkan, tetapi juga ikut terlibat dalam pembuktian. Itu saja. Itu ya. Kemudian Pak Haji Uun, ini kan 2024 masih beberapa bulan lagi ke Persis. depan, masih jauh lah ya. Ya. Program apa dalam waktu dekat yang akan dilakukan oleh AB Center Cirebon Raya? Apakah akan mengenalkan sosok Pak Anies Baswedan atau seperti apa nih dalam waktu dekat? Sosialisasi ke masyarakat. Persis. Sebagaimana tadi disampaikan oleh sekretaris, selain menata organisasi, ada materi-materi pencerahan kepada warga. Karena kita ingin pada hari H itu atau melalui saat ini, warga itu paham bagaimana terlibat aktif dalam demokrasi yang baik, yang benar, yang berkualitas, itu satu. Yang kedua, bagaimana nanti pemilih itu bisa berjalan jurdil dan luber. Dan ini adalah tidak bisa hanya diserahkan kepada sekelompok orang, sekelompok elit, termasuk partai politik, termasuk penyelenggara pemilu lainnya, tetapi rakyat, terutama Cirebon Raya,
yang ada di menjadi pemirsa TV Cirebon ini terlibat aktif. Radar Cirebon TV. Radar Cirebon TV terlibat aktif dalam proses Baik. menuju pemilu yang berkualitas. Baik, baik itu ya. Oke, tahan dulu ya, Pak Haji Fauji dan juga Pak Haji Uun. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, season yang terakhir. Saya masih membuka Anda kembali. Silakan yang ingin bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138. Silakan di belakang Pak Sultoni dari Jatiwangi. Silakan pemirsa yang ingin bergabung kembali. Saya masih membuka Anda ya. Dan juga untuk Anda yang ingin berpartisipasi atau Anda ingin mengirimkan chat ya berkaitan dengan topik mengenal AB Center Cirebon Raya, Anda juga bisa melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Silakan, saya masih menunggu Anda kembali. Dan sambil menunggu pemirsa yang mengirimkan WhatsApp dan juga interaktif, saya kembali ke Pak Haji Fauji nih. Pak Haji Fauji, ini dari sisi prestasi ya, dari sisi kelebihan dari sosok Pak Anies, menurut Anda, silakan Pak Haji Fauji. Ya banyak sekali baik dari sisi pribadinya, kinerjanya, prestasinya, banyak sekali. Jadi yang perlu diungkap mungkin beliau itu ya emang tadi sangat toleran ya, dengan berbagai agama pun yang berkeyakinan berbeda dirangkul. Nah inilah seperti itulah yang nanti akan terwujudnya persatuan gitu. Di antaranya seperti itu. Jadi di samping adanya keadilan sosial, tidak tebang pilih dalam hal sanksi atau apa. Terus beliau ini ya termasuk tokoh yang berani gitu. Berani berhadapan dengan siapapun, termasuk dengan oligarki gitu. Nah ini saya garis bawahi karena beliau sudah tunjukkan gitu di DKI pun seperti itu. Dan insya Allah, kalau saya boleh ngutip Pak EF Saifullah Hatta bahwa di setiap negara pun ada oligarki gitu. Oligarki itu harusnya dikelola gitu, dikelola sesuai dengan aturan dan peraturan. Tetap kendalinya ada di pemerintah gitu. Itu ya. Nah gitu. Jadi jangan sampai oligarki menguasai dan mengendalikan pemerintah, jangan dibalik gitu. Dan itu ada di sosok Pak Anies Baswedan. Beliau berani untuk itu. Mengelola lah ya. Mengelola. Terus begitu banyaknya sumber daya alam Indonesia gitu, itu butuh dikelola dengan baik gitu. Jangan sampai mudah diserahkan kepada orang-orang asing gitu. Sementara di dalam negeri sendiri mampu gitu, yang namanya pakar-pakar gitu ya dalam bidangnya. Dan pesan dari founding father pun ya bahwa bumi, air, dan kekayaan alam, iya pasal 3 dasar, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyatnya gitu kan. Itu insya Allah Pak Anies Baswedan mampu mewujudkan itu gitu. Baik. Silakan Pak Haji Uun bisa melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Fauji. Silakan. Ya, bagi kami yang kami tahu dan insya Allah masyarakat juga tahu bahwa Pak Anies Baswedan ini luar biasa. Beliau sebagai Gubernur DKI, ibu kota negara, tetapi beliau sangat memahami persoalan pangan nasional. Bagaimana menghubungkan antara desa dan kota. DKI adalah penduduk terbanyak, tetapi tentu ketersediaan pangan atau sawahnya kan tidak ada. Tapi sebagai gubernur yang bertanggung jawab, memahami sensitif atas kebutuhan pangan DKI, beliau membangun kerjasama dengan daerah lain. Contohnya dengan Cilacap, dengan Sumedang. Tentu ini adalah
kalau kata kawan-kawan, ini gubernur rasa presiden. Jadi Gubernur rasa beliau sudah mampu mengimplementasi tentang kerjasama antar daerah, gitu ya. Karena memang salah satu problem kita ini bagaimana kerjasama antar daerah, sebagaimana disebutkan dalam regulasi yang ada itu bisa diwujudkan untuk saling memperkuat dalam rangka memperjuangkan mewujudkan kesejahteraan warga masyarakat, itu satu. Itu ya. Jadi Kemudian yang pangan, kedua, ketahanan pangan ya. ketahanan pangan. Yang kedua, melalui badan usaha milik daerahnya, BUMD. ternyata beliau sudah ekspor juga beras. Oh. Jadi kami dari daerah membayangkan kalau Pak Anies jadi presiden, maka tentu ada harapan, ada masa depan yang mencerahkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarga. Per saat ini, petani tentu dalam posisi yang terpuruk. Regulasinya sudah ada, tapi implementasinya masih Ya, lemah. betul. Sehingga petani adalah menjadi salah satu yang memiliki problem. Dan ingin di 2024 itu dengan kepemimpinan Pak Anies, dengan kinerja Pak Anies, khususnya di sektor pertanian, maka problematika pertanian nasional, Indonesia sebagai negara yang berketahanan pangan, berkedaulatan pangan, berkeamanan pangan itu bisa tercapai. Dan ini memberikan gairah kepada para petani, terutama juga di Cirebon Raya, bahkan di Jawa Barat. Kenapa harus mendukung Pak Anies? Karena Pak Anies, satu, memahami problematika itu, yang kedua, beliau juga punya kemampuan untuk menjawab persoalan-persoalan para petani dalam rangka mensejahterakan. Itu ya. Ini salah satunya. Ini ada WhatsApp lagi yang masuk nih ya. Assalamualaikum, selamat pagi SCTV. Ini RCTV Bu ya. Selamat pagi RCTV. Saya dari Cirebon Timur, anggota kelompok Mak-Mak. Setelah mendengar ada AB Center relawan Anies, kami siap jadi relawan. Bagaimana cara masuk menjadi anggota ya? Nah, lagi-lagi nih pertanyaannya mirip dari Jalan Wahidin, Kota Cirebon nih, Pak Haji Fauji ya. Pak Haji Fauji, ini lagi-lagi di Cirebon Timur. Apa Cirebon Timur ini menghubungi siapa gitu di sana jika ingin menjadi relawan gitu misalnya di Cirebon Timur gitu? Ada nggak gitu core will-nya di sana? Ada, jadi sebetulnya udah ada di HP saya udah banyak apa tuh teman-teman relawan yang emang posisinya sebagai koordinator baik di kecamatan maupun di koordinator dapil gitu ya. Cuman iya, tolong sebutin aja daerahnya mana, atau ibu misalkan salah satu dari mama barangkali ke Cirebon mampir ke sekretariat kami gitu. Bisa ya. Bisa kami jelaskan Di lebih mana dalam. alamatnya Pak? Sekretariatnya? Alamatnya di Jalan Sunan Gunung Jati, Gang Teladan, nomor 76. Itu Gang Teladan itu di samping rumah makan Ayam Penyet Surabaya di sana. Oke ya. Itu seberangnya apotek Kimia Farma. Oke, dan sayang sekali nih Pak Haji Fauji, kemudian juga Pak Haji Uun, dan tadi Pak Haji Imron usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda ya. Ke Pak Haji Fauji dulu, silakan closing statement apa, pesan untuk pemirsa di rumah apa? Singkat saja, silakan Pak. Oh iya, jadi Berkaitan Kanjuruhan, silakan. ya, baik. Baru-baru ini terjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan itu sangat tragis. Kami dari relawan Anies Baswedan, khususnya AB Center Cirebon Raya, mengucapkan bela sungkawa. Dan semoga yang korban jiwa, walaupun yang luka-luka berat atau luka ringan, semoga yang meninggal diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang luka-luka segera pulih, segera sembuh. Baik. Dan semoga tidak terjadi lagi di tempat lain. Tidak terulang ya. Tidak terulang lagi. Baik itu ya. Insyaallah. Oke, silakan Pak Haji Uun, closing statementnya. Silakan Pak, singkat saja Pak. Kepada warga Ciayu Majakuning, mari kita terlibat aktif dalam proses politik yang
dalam proses perjalanan menuju tahun 2024 agar kita memiliki presiden yang punya kemampuan menyelesaikan persoalan bangsa, kemudian legislatif yang berkualitas, termasuk juga DPD. Tentu ini adalah menjadi tanggung jawab bersama. Anies Baswedan adalah sosok yang dipuji tidak terbang dan dicaci tidak tumbang. Ini adalah pilihan kita, ini yang harus kita dukung bersama-sama. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Haji Uun Untami Harja, Pak Haji Fauzi Said, dan juga Haji Muhammad Imron. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah berinteraksi langsung, kemudian juga interaktif lewat WhatsApp. Ada beberapa WhatsApp yang belum saya baca di pagi hari ini, mohon maaf. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.